Bahkan hakim yang menjatuhkan vonis yang dianggap merugikan anak bisa dipenjara oleh undang-undang. Polisi juga bisa, jaksa juga bisa, apalagi wartawan. Undang-undang sistem pidana peradilan anak itu adalah undang-undang yang paling kejam di Indonesia. Tadi orang nggak pernah singgung. ITE katanya ya. Sebetulnya paling kejam itu undang-undang sistem pidana peradilan anak. Coba googling sekarang. Di dalam undang-undang SPA ini ya semua pihak bisa dipidana penjara, bisa juga denda sekaligus. Jadi bukan atau tapi dan. Jadi orang yang menuliskan identitas, ini dengar baik-baik, pelaku atau saksi atau korban untuk usia 18 tahun ke bawah dapat dipidana penjara 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Itu dia entah wartawan, bahkan hakim yang menjatuhkan vonis yang dianggap merugikan anak bisa dipenjara oleh undang-undang. Polisi juga bisa, jaksa juga bisa, apalagi wartawan. Jadi dia adalah undang-undang yang sangat super. Tetapi kita kalau bicara yang paling super selalu ITE kan, orang yang tanpa hak menyebarluaskan. Padahal undang-undang ini lebih kejam. Nah, tetapi ya Dewan Pers ya bersama KPAI ya, bersama Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perempuan lalu membuat kesepakatan sehingga pidana ini dialihkan menjadi persoalan etik. Ya, kalau tadinya di penjara sekarang hanya dijatuhi sanksi etik. Oleh karena itu dibuatlah yang namanya pedoman pemberitaan ramah anak. Poin paling penting ya di dalam pedoman pemberitaan ramah anak ini adalah kita tidak boleh menyebutkan identitas ya pelaku, korban atau saksi yang terkait dengan pidana. Kalau teman-teman ingat di kode etik jurnalistik itu usia yang disebut anak itu 16 tahun, ya kan? Dan yang tidak boleh kita yang tidak boleh kita beritakan hanya pelaku kan? Kalau di sini pelaku, korban, saksi. Dan usianya naik 18 tahun. 18 tahun kurang 1 hari masih kena. Nah kemudian siapa 18 tahun itu? Hidup atau mati? Jadi jangan dikira kita memberitakan orang yang sudah mati nggak kena. Kemudian sudah masih sendiri atau sudah menikah. Nah ini lagi. Kan selama ini orang menikah dianggap dewasa. Tapi di undang-undang ini meskipun dia menikah dan punya anak, dia tetap anak apabila masih di bawah 18 tahun. Jadi kalau terjadi kekerasan terhadap anak atau terjadi kan sering bullying ya sesama pelajar SMA, nah itu nggak boleh dua-duanya identitas diungkap. Kita kena PPR. Nah kemudian apa itu identitas? Jadi identitas itu adalah segala sesuatu yang mengacu, yang dapat membuat orang tahu siapa dia. Nah itu bapaknya, pamannya, neneknya, alamatnya, fotonya, ya. Jadi identitas ini segala sesuatu. Nah, di dalam ketentuan PPRA itu yang disebut alamat itu hanya boleh level kecamatan. Jadi misalnya R, gitu ya, kita udah menyamarkan. Warga kelurahan itu udah masih kena. Tapi warga kecamatan boleh. Nah ini yang sering lupa. Teman-teman tentu ingat ya, dulu di Antv itu ada anak yang meninggal diwawancara bapaknya. Nah, bapaknya pelakunya pelecehan seksual, pemerkosaan. Nah itu 2 kali, double salahnya. Bapaknya saja nggak boleh gitu ya. Jadi bedanya itu antara kode etik sama PPRA itu satu usia, yang kedua identitas. Kemudian tadi korban, saksi, pelaku nggak boleh semua. Jadi kalau korbannya anak-anak, pelakunya anak-anak, repot. Kita nggak bisa lagi bikin berita 5W1H.
Mungkin hanya 3 W, 1 H. Tapi itu memang ketentuannya. Apa boleh buat, sebab kalau dibaca di PPRA dikatakan pemberitaan mengenai anak yang terkait pidana itu haruslah hanya berupa informasi sederhana bahwa pernah terjadi kasus, ya kan? Di daerah ini peristiwanya semacam ini ada halnya, tetapi tidak masuk kepada detil. Nah itu kira-kira PPRA.